Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang lagi kita berjumpa kembali. Dan pada saat ini saya ingin menceritakan pengalaman supranatural spiritual saya ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini kejadiannya sudah agak lama ya. Saya mendapatkan suatu penglihatan yang sungguh menakjubkan ya. Saya pikir itu penglihatan satu-satunya dan tidak akan terulang lagi ya, karena penglihatan itu sangat jelas terjadi di malam hari. Dan saya melihat bahwa dari saya itu diperlihatkan dari bawah ya, roh saya itu dari bawah, dan saya melihat ada sebuah sosok yang bersinar ya, memakai jubah putih. Dialah Tuhan Yesus Kristus ya. Dia Sang Agung itu lagi duduk ya, lagi duduk jongkok, lagi duduk kayak gini ya, seperti ada di sebuah gunung ya. Dan Tuhan Yesus itu memandang ke bawah, dan saya dari arah depan ya, saya naik dan saya melihat apa yang terjadi. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa suaranya Tuhan berkata bahwa anakku, lihatlah ini, lihatlah dan beritahukan, tuliskanlah kepada orang-orang ya, apa yang kamu lihat tuliskan. Nah itu Roh Kudus ya, Roh kebenaran itu berkata kepada saya. Pada saat itu saya diberikan penglihatan seketika, dan saya dari arah depan saya naik terus, dan saya melihat bahwa di depan Tuhan Yesus itu ada loyang hitam ya, loyang baskom hitam itu, seperti loyang baskom hitam cucian yang agak besar itu ya. Nah di dalam loyang itu saya naik terus. Akhirnya roh saya itu, saya melihat, penglihatan saya itu sejejer ya, sejejer. Saya melihat Tuhan Yesus di depan saya, agak di atas, dan tapi saya sejejer ya, dan saya melihat segala sesuatu di situ. Dan di dalam loyang itu Bapak Ibu, itu diperlihatkan awalnya itu sangat hitam sekali, pekat sekali ya, loyang itu hitam sekali, dan tidak ada apa-apa di situ. Saya berkata, ini kok hitam loyang ini. Tetapi suara Tuhan itu melihat ke dalam loyang itu, dalam loyang hitam itu ya. Tuhan Yesus itu melihat dari arah atas. Tuhan itu seperti duduk di atas gunung, agak berjongkok ya, dia melihat ke bawah ini. Dan suara Tuhan itu berkata bahwa inilah dunia di mataku. Dunia di mataku. Jadi dunia di mata Tuhan itu hanya seperti loyang cucian baskom ya, baskom cucian baju itu, yang loyang hitam itu, yang agak besar seperti itu, dan hitam sekali loyang itu. Dan tiba-tiba ya, hitungan detik itu saya melihat terus, dan pantauan saya tidak kemana-mana. Saya hanya melihat apa yang ditunjukkan Tuhan kepada saya pada saat itu. Dan saya melihat bahwa di dalam loyang itu tiba-tiba ada sinar-sinar bercahaya ya. Itu sosok manusia ya di dalam loyang itu, tapi hanya sedikit sekali ya, bercahaya. Jadi mereka memakai jubah yang bercahaya ya. Jadi sangat kelihatan sekali di dalam loyang itu, yang gelap ya, yang gelap sekali. Loyang itu gelap sekali, hitam pekat ya. Dan muncullah manusia, tapi cuma sedikit ya, bisa dihitung ya, orang yang memakai jubah kebenaran itu bercahaya. Mereka bercahaya di dalam loyang itu. Dan satu persatu orang yang bercahaya itu memakai jubah, dan mereka sangat bercahaya di dalam loyang itu. Tuhan Yesus itu ambil mereka satu-satu dan dipindahkanlah ke sebelah kanannya ya, dipindahkan satu-satu. Itu tidak banyak ya, saya lihat orang yang memakai jubah dan bercahaya itu tidak banyak.
di dalam loyang itu. Diangkat satu-satu ya, dipindahkan di samping Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memakai jubah putih, selendang merah. Ya, dipindahkan satu-satu di samping kanannya. Dan saya melihat semua segala sesuatu itu seperti nonton film dan sangat jelas ya. Berwarna lagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menonton seperti menonton sebuah film dan berwarna. Dan di situ saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu memindahkan satu-satu orang yang memakai gaun putih yang bercahaya ya, diangkat orang itu dari loyang itu. Dan loyang itu, loyang baskom itu dikatakan bahwa loyang baskom itu adalah dunia. Ya, dunia di mata Tuhan. Jadi dunia di mata Tuhan, inilah dunia di mataku. Jadi hanya seperti loyang di mata Tuhan, dunia itu, dan gelap sekali di situ ya. Jadi Tuhan Yesus itu memindahkan satu-satu orang yang bercahaya itu di samping kanannya. Dan saya melihat posisi orang-orang itu yang telah dipindahkan itu, saya melihat seperti sebuah gunung. Seperti sebuah gunung ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah itu yang dikatakan dengan pengangkatan ya, pengangkatan. Tetapi saya di sini diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa yang diungsikan ya, maksudnya yang diselamatkan Tuhan ini, yang mendapat perlindungan daripada Tuhan 100% atau 1000% itu adalah yang diutamakan Tuhan itu adalah orang-orang yang bercahaya ya, orang-orang yang bercahaya di mata Tuhan. Dialah bintang ya, yang dikatakan Tuhan itu adalah bintang-bintang yang bersinar di kegelapan malam, bintang-bintang yang bersinar di dunia ya. Karena loyang hitam itu Tuhan mengatakan bahwa loyang hitam itu adalah dunia di mataku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengungsikan ya, menyelamatkan dan melindungi. Yang terutama itu adalah bintang-bintang ya, bintang-bintang di mata Tuhan, bintang-bintang di hati Tuhan. Itu bintang-bintang di hati Tuhan itu adalah orang yang memakai gaun yang bercahaya, orang yang berkilauan ya, berkilauan di dalam baskom itu, di dalam loyang itu ya. Loyang ini dunia ini hitam sekali ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan dan melindungi orang-orang yang bercahaya itu. Dia melindungi dan ada penjagaan ketat daripada Tuhan. Malaikat-malaikatnya senantiasa menjaga, melindungi orang-orang ini yang bercahaya, bintang di hati Allah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang itu melihat kita ada pengawalan khusus? Pernahkah Bapak Ibu biasanya lagi jalan-jalan santai atau pergi rekreasi atau kemana saja, ke mall atau kemana, dan ada sebagian orang-orang tertentu yang matanya menembus alam lain atau memiliki ilmu kebatinan itu, melihat bahwa kita ini dijaga oleh Tuhan. Kita ini ada sosok pengawal yang menjaga kita. Ya, ada penjagaan malaikat Tuhan ya di samping kiri kanan kita. Adakah jikalau kita mendapatkan pengalaman seperti itu, bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita termasuk orang istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun kita di mata manusia ini biasa-biasa saja, kita seperti tidak dianggap ya, makan hinaan atau dianggap rendah, itu wajar ya, secara dunia nyata itu wajar. Karena apa? Menurut penghematan saya, penglihatan saya, dan perjalanan kehidupan saya, itu wajar terjadi. Antara dunia nyata dan dunia supranatural ini sangatlah bertolak belakang ya, Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat bertolak belakang. Jikalau kita di dunia nyata itu ya, kita selalu dihina, makan hinaan atau diremehkan, tidak dianggap, tidak dihargai, itu
dalam hal kebenaran ya, bukan dalam hal dosa ini ya. Bapak Ibu, saya berbicara tentang dalam hal kebenaran, hidup dalam hal kebenaran. Ya, kita telah melakukan dan berusaha hidup di dalam kebenaran, dan kita berusaha hidup di dalam mengejar kekudusan Allah itu. Ya, itu sangat bertolak belakang ya. Dunia nyata ini, kita ini, tubuh fisik kita ini, ego kita ini akan tersiksa. Ya, itu amplas ya, amplas. Kita diasap, digosok, itu amplas. Amplas yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengamplas kita. Ya, apakah kita tahan melalui proses itu atau tidak? Biasa kadangkala orang dunia nyata ini seringkali angkat tangan ya, karena banyak keinginan daging yang berlawanan dengan proses itu ya. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang tidak lulus dalam proses tersebut ya, ada beberapa proses, tahap-tahap proses itu ya, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada beberapa proses yang sungguh tidak mengenakan bagi kenyamanan kita. Kedagingan kita ini sungguh tidak nyaman, dan air mata ini bisa berember-ember jatuh tercurah ya untuk melalui proses itu. Karena apa? Karena yang pertama, ego kita itu akan terkikis, ego kita itu akan tersakiti. Kejamnya dunia, kejamnya kekasih, kejamnya sahabat, kejamnya saudara itu bisa kita rasakan melalui proses itu, karena Tuhan izinkan setan itu untuk memakai orang-orang di sekitar kita ya, untuk memproses kita ya, mulai dari ego kita, hati kita, dan diri kita, fisik kita ini semuanya tersakiti. Tidak ada yang bisa kita banggakan lagi untuk menghadapi proses itu ya, semuanya blank. Ini semua kalau diproses Tuhan itu semuanya blank ya. Karena apa? Menderita, dan roh ini akan lari meminta bantuan, dan jiwa ini akan menjerit-jerit ya, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Nah, itulah proses yang saya alami, itulah yang proses yang saya jalani dengan ketaatan kepada firman Tuhan, dengan kesetiaan saya mengikuti Tuhan Yesus, dan proses demi proses itu saya jalani, saya lalui walaupun dengan bertati-tati ya, penuh air mata, penuh penderitaan, dan penuh penyiksaan luar biasa, penyiksaan fisik, penyiksaan hati, dan penyiksaan ego. Jadi tidak ada yang tersisa ya di dalam tubuh. Untuk membanggakan diri saja tidak bisa, tidak ada yang tersisa ya. Sehingga apa? Sehingga kita jikalau menghadapi keadaan dunia seperti tidak bersahabat dengan kita, atau kita dijahati ya, atau kita menderita segala sesuatu, kita bisa melalui itu semua. Karena apa? Proses yang Tuhan berikan, yang terlebih dahulu kita jalani itu sungguh sakit ya, sungguh menyakitkan. Jadi hal apapun yang kita lalui, walaupun seringkali kita drop ya, secara manusia ini kita drop ya, jikalau tanpa meminta kuasa Allah, bantuan Roh Kudus, itu sungguh parah yang akan terjadi. Kita anak-anak Tuhan bisa mengambil jalan pintas. Kita anak-anak Tuhan tidak tahan dengan penderitaan badani ya. Secara dunia nyata dan kedagingan kita ini, kita ingin hal-hal yang senang, hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi kalau datang proses daripada Tuhan itu menyakitkan semua ya. Mulai dari ego kita, harga diri kita, tidak ada lagi harga diri. Kalau melalui proses itu, jangan bawa harga diri, ego, dan kesombongan, keangkuhan kita, apalagi habis, dihantam habis ya. Anda akan keluar seperti ayam yang dicabut bulunya. Ayam yang sudah direbus ya, yang sudah direbus, dibersihkan bulunya dan digoreng. Nah, itu proses Tuhan itu seperti itu yang saya jalani. Sehingga apapun keadaan kebanggaan diri saya sudah tidak ada lagi melekat di dalam diri saya. Keluar dari proses itu seperti berapi-api dan berasap-asap ya. Sehingga orang dunia nyata itu berkata bahwa sudah lain-lain, dia ini cantik-cantik, kasihan, cantik-cantik anaknya ini, anaknya ibu ini kok lain-lain perilakunya, tingkah lakunya ya. Itu manusia yang dipilih Tuhan, diproses Tuhan, dan siap untuk menjalani proses Tuhan itu seperti itu. Dan seperti begitu jalan prosesnya ya, akan seperti aneh-aneh, akan seperti apa, karena mata dan pemikiran, penglihatan, paradigma
Ya, cara penglihatan ke dunia ini beda, sudah sangat berbeda. Ya, kalau sudah selesai menjalani proses Tuhan itu, dan semakin hari semakin hari di proses Tuhan, dan Anda akan lihat bahwa banyak orang yang akan menfitnah Anda, banyak orang yang akan menghina Anda, dan banyak orang yang akan menyakiti hati Anda. Itu risiko yang harus kita terima sebagai anak-anak Tuhan, dan Tuhan melihat di situ kita bertahan tidak dengan segala sesuatu yang akan kita terima, ya, baik itu hinaan, fitnaan, baik itu kita dianggap remeh, baik itu kita tidak dianggap, baik itu kita diremehkan, dihina dan terhina, ya. Itu setan itu akan menghina kita, baik tubuh kita, ya. Saya biar, ya, orang katakan, banyak sebagian orang katakan bahwa saya itu cantik, manis, ya, puji Tuhan. Saya berkata itu puji Tuhan, tetapi banyak, tidak sedikit juga orang yang menghina saya, ya, mulai dari tubuh saya, diri saya, segala sesuatu mereka hina, ya, mereka hina saya puji Tuhan juga, ya, terhina dengan apa yang telah Tuhan ciptakan pada diri saya ini, ya. Jadi sebagian manusia ada yang memuji saya, mengagungkan keindahan saya, ada sebagian juga manusia yang menghina saya dengan keberadaan saya, segala sesuatu mereka menyoroti saya, apapun kekurangan yang mereka lihat, dan mungkin kekurangan itu mereka ada-adakan. Karena apa? Mulut mereka dipakai setan. Untuk apa? Untuk menggodok saya, menggodok apa? Karakter saya, ego saya. Apa saya tahan hinaan ini, atau saya bahkan membalas hinaan tersebut kepada orang yang telah menghina saya. Itu setan itu memakai orang-orang terdekat saya, ya, baik itu teman, pasangan hidup, apapun, ya, saudara dekat, saudara jauh, setan itu pakai orang yang terdekat. Tidak mungkin setan itu memakai orang-orang yang jauh dengan kita, ya, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang bisa menjangkau kita, yang bisa menyakiti kita secara langsung, baik itu dengan mulut mereka, perkataan mereka, dengan sikap dan tindakan mereka yang menyombongkan diri. Itulah yang saya alami. Saya diproses Tuhan begitu sangat sakit, dan saya hanya taat dan setia di dalam air mata saya. Dan apa yang membuat saya kuat, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menguatkan saya, menghibur saya, memberkati saya, dan saya mendapatkan kebahagiaan di dalam membaca, merenungkan setiap firman Tuhan ini, ya. Saya tidak mencari kebahagiaan di dalam dunia ini. Saya akan mendapatkan kekecewaan yang sangat luar biasa jikalau saya mencari atau mengharapkan kebahagiaan di dalam dunia, ya. Mengharapkan kebahagiaan di dalam dunia ini, saya akan mendapati kekecewaan yang sangat luar biasa sakit. Saya mendapatkan kebahagiaan itu melalui Bible, firman Tuhan yang berkuasa, ya. Jadi mata saya ini saya latih terus, dan saya asah terus supaya saya ini lebih fokus lagi ke dunia supranatural, spiritual, alam lain, ya. Kuasa Tuhan Allah Yesus Kristus itu. Karena apa? Jikalau mata saya ini saya berfokus kembali, ya, wajarlah secara manusia, kita ini masih manusia, ya, memiliki keinginan daging, jiwa, dan tubuh, roh ini masih ada di dunia ini. Jikalau mata saya ini saya berpaling ke fokus ke dunia nyata, ya, maka yang saya akan terima itu adalah rasa sakit dan kekecewaan yang sangat luar biasa. Jadi cepat-cepat fokus saya itu saya langsung beralih kembali ke dunia supranatural, spiritual. Di situ saya mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan selama saya hidup sampai sekarang ini, berumur di 42 tahun, ya, mau jalan 42 tahun. Saya mendapatkan sukacita itu melalui firman Tuhan, ya. Saya merenungkan firman Tuhan itu berjam-jam, ya. Saya suka sekali berdiam di kamar merenungkan, dan saya berbicara. Kalau saya berbicara dengan Roh Kudus, Roh Tuhan itu, ya, berjam-jam. Dan disitulah saya mendapatkan suatu penghiburan yang tidak pernah dunia berikan kepada saya, ya. Saya mendapatkan kekuatan baru,
penghiburan yang baru, sukacita yang baru, dan kebahagiaan yang kekal yang tidak pernah saya dapatkan ya di hati saya. Hati yang berbicara, Bapak Ibu, hati yang berbicara bukan secara dunia nyata, tetapi roh kita itu akan merasa kebahagiaan ya, merasa terpuaskan, merasa terpenuhi. Dan firman Tuhan ini ya, pada saat ini saya mengambil firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan pada saat ini, siang hari ini, yaitu terambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Ini firman Tuhan yang sungguh indah ya bagi saya, terkhusus saya pribadi. Di sini firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan, diberkatilah orang-orang yang benar, diberkatilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan hatinya indah di hadapan Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang model hidupnya seperti begitu. Diberkatilah sepanjang hidupnya, dan diberkatilah setelah dia berpindah alam, dia akan melihat ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi dia. Ada mahkota yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan bagi dia, yang hidupnya berkenan, yang hatinya indah, yang hatinya telah dibaharui oleh Tuhan, yang hidupnya telah diproses oleh Tuhan, dan dia taat dan setia kepada kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan. Kita taat dan setia kepada firman Tuhan, kita taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan cari kepada anak-anak Tuhan. Ya, karena sifat ini sangat susah dicari oleh dunia ini. Dunia akan susah mencari orang-orang yang memiliki sifat yang setia. Baik itu setia kepada pasangannya maupun setia kepada Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan. Dunia ini mengajarkan kepada kita adalah pengkhianatan. Pengkhianatan cinta, kejamnya kekasihku. Nah, itu betapa kejamnya kekasihku. Nah, itu dunia, yang dunia ajarkan dan dunia inginkan, yaitu karena setan Lucifer ini yang mengacaukan segala sesuatu, dan dia mengirimkan ya sinyal-sinyal, dia mengirimkan melalui itu pikiran, dan dia mengobrak-abrik hati kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga apa? Kita menjadi pengkhianat. Bukan saja pengkhianat dari Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan ya, tetapi menjadi pengkhianat cinta pasangan sendiri ya. Banyak sekali terjadi perselingkuhan, persinahan di mana-mana ya. Itu dunia. Karena apa? Anggur hawa nafsu itu telah dicurah di dunia ini, dan bagi mereka yang tidak taat firman Tuhan, mereka akan jatuh ya. Berusahalah supaya kita menjaga seluruh tubuh kita ini agar supaya jangan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dalam dunia ini, tidak ada. Saya yakin dan saya percaya 100% semua orang jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang suci, yang kudus, tidak ada. Hanya satu pribadi yang sempurna, suci dan kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, setiap manusia ini pernah jatuh dan pernah melakukan dosa, siapapun dia. Dari kecil sampai remaja, besar dan dewasa, ya. Dia akan jatuh, siapapun dia ya. Sepenting apapun jabatannya, sehormat apapun dia di tengah-tengah dunia ini, pasti dia pernah mengalami kejatuhan. Ya, dan Tuhan itu tidak mau bahwa kita itu jatuh berkali-kali. Ya, diumpamakan kita itu seperti unta yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Itu sangat bodoh sekali ya. Sangat bodoh. Orang tidak memakai hikmat Tuhan.
akan jatuh berkali-kali di lubang yang sama, itu sangat bodoh. Kita cukuplah jatuh 1-2 kali di lubang itu. Jangan sampai kita jatuh berulang kali di lubang yang sama yang iblis telah sediakan bagi kita. Iblis itu menyiapkan lubang-lubang ya. Lubang-lubang, apakah itu lubang kesombongan, lubang mamon, uang, lubang persinahan, lubang perselingkuhan, ya, lubang iri hati, dengki, semuanya ada tersedia di depan mata kita masing-masing dalam diri kita, dan setan itu mengawasi kita. Di lubang mana kita akan terjerumus, di lubang mana yang kita akan masuk. Dia senantiasa mengawasi lubang-lubang yang telah dia siapkan untuk kita. Itulah jerat-jerat iblis yang iblis siapkan bagi kita, anak-anak Tuhan, umat manusia. Dia senantiasa mengawasi siang malam, ya. Makanya dia dikatakan bahwa dia seperti singa yang mengaung-ngaung di waktu siang, waktu malam. Dia berjaga-jaga ya, siap untuk menerkam. Itu artinya dia membuat lubang-lubang untuk kita. Kita itu masuk di lubang yang mana, ya. Dia siap melihat, oh lubang ini, dia telah siapkan. Jadi kita itu jalan di kehidupan itu kayak siksak. Ya, saya melihat di penglihatan alam roh ini, terkhusus saya, setan itu menyiapkan 10 lubang di depan mata saya. Saya lihat ya, di 10 lubang, dan saya itu harus berjalan siksak. Ada yang loncat siksak supaya saya tidak jatuh di salah satu lubang jebakan setan yang telah ia siapkan untuk saya, bagi saya pribadi itu ya. Saya telah melihat di alam roh, ya, saya masuk di penglihatan alam roh saya, dan setan itu kiri kanan dia mengawasi kita, dan dia mengontrol, melihat kelemahan-kelemahan kita, apa yang menjadi kelemahan di dalam pribadi kita masing-masing, ya, anak-anak Tuhan, terkhusus umat manusia di dunia ini. Dan dia mengekir di mana kelemahan kita, dia siapkan lubang itu yang paling utama di depan mata kita, ya. Apa kita langsung tercebur di lubang itu, atau kita akan jalan loncat, kita akan siksak, atau kita akan berjalan pelan-pelan, atau kita langsung loncat, ya. Itu harus ada bantuan dengan firman Tuhan, firman Allah yang Maha Kudus, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana kita menjalani hidup ini, ya. Apalagi di waktu-waktu akhir ini, ya, roh anggur hawa nafsu itu telah tercurah di dunia ini. Kita harus hati-hati langkah kaki kita ini, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sudah kita tahu, atau yang pernah kita jatuh di lubang itu. Jangan sampai kita harus menghindari lubang-lubang tersebut, jebakan-jebakan iblis, dengan cara yaitu kita jangan membuka celah sedikit pun, ya. Kita jangan pernah membuka celah atau kita mengunci semua pintu masuknya iblis itu, celah-celah itu. Kita tahu ya di mana kelemahan kita, di mana titik terlemah kita, di situ kita kunci. Kita jangan membiarkan setan itu menguasai kita, mengintimidasi pikiran kita, dan mengerongrong hati kita sehingga kita terintimidasi, atau kita mengikuti keinginan setan itu, ya, melakukan dosa-dosa yang adalah jahat di hadapan Tuhan. Itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Jangan, Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, melainkan kita dengan tulus hati kita melayani Tuhan, dan kita takut akan Tuhan, setia dan taatlah walaupun itu sakit. Menurut kedagingan kita itu sakit, ya. Menurut hati kita itu kita tidak bisa menerima rasa penghinaan, penyiksaan, ya, atau pengkhianatan. Itu sangat sakit sekali kita akan rasakan. Tetapi itulah kita amplas yang Tuhan kirim orang-orang terdekat kita itu sebagai amplas. Mereka dipakai Tuhan untuk memproses kita. Dan iblis, kalau iblis memakai itu, ya, Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan semua orang-orang itu dipakai oleh setan untuk memproses kita sebagai amplas. Itu tidak ada belas kasihan loh, Bapak Ibu. Itu mereka tidak memakai perasaan, tidak memakai apa, dia pokoknya asal ngomong saja, karena setan itu memakai mulut orang-orang terdekat kita untuk menyakiti kita, baik itu ego kita maupun hati kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak kuat berpegang kepada firman Tuhan dan kuasa Allah dan Roh Kudus itu yang senantiasa memimpin kita, maka kita akan drop dan jatuh. Kita senantiasa mengambil jalan pintas. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan apapun yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jikalau Anda di kantor, Anda melaksanakan tugas Anda dengan sebaik-baiknya, perbuatlah itu seperti Anda melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan memberikan segala sesuatu itu yang terbaik,
Ya, kita memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati, yang menyenter hati kita. Jadi kita telah mengetahui melalui firman Tuhan ini bahwa kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dan kita melakukan seperti kita melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu itu baik di waktu siang, di waktu malam. Kita melakukan itu semuanya yang terbaik. Kita berikan kepada untuk Tuhan. Artinya apa? Kita tidak melakukan dosa. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan itu senantiasa mengawasi jalan tindak tanduk kita di dalam dunia ini. Jadi kita tahu bahwa mata Tuhan itu senantiasa mengawasi kita. Makanya kita harus melakukan yang terbaik, ya. Kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan, tetapi kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena mata Tuhan senantiasa mengontrol kita, baik di waktu kita tidur, berjalan, melakukan segala aktivitas apapun, mata Tuhan senantiasa mengawasi kita. Biarlah pada saat ini, kesaksian ini, renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan kita tetap semangat, happy. Jangan lupa tersenyum. Tersenyum manis, dan roh kita biarlah bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Roh kita biarlah bersuka cita di hadapan Tuhan, dan kita menjadi mempelai Tuhan yang ekselen, mempelai Tuhan yang sungguh indah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.